Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kali ini ya di hari yang cerah ini, alhamdulillah kita ceritanya lagi sharing sansku ini bareng salah satu influencer Muslim TikTok, Bang Agam Fahrul. Dan kali ini kita akan dengerin apa ya? Bagaimana seluk-beluk dan juga perjuangan beliau ketika dakwah di TikTok, tentunya menghadapi orang-orang yang para zulumat ya, ada macam-macam ya, ada LGBT, ada Syiah dan macam-macam. Dan kali ini langsung saja kita ke Bang Agam. Tengok remake ni. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu saking luar biasa baiknya Allah gitu ya. Jadi nggak ingin membiarkan hamba-hambanya yang ingin mendakwahkan agamanya itu terbengkalai sendiri, itu nggak mungkin Allah memberikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan luar biasa, akhirnya dipertemukan oleh Syekhuna Bang Rehan gitu ya. Jadi kalau antum pada nggak tahu Bang Rehan ini boleh gitu ya. Ini founder yang punya sedulur hijrah gitu, insyaallah. Jadi itu ya bukti kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala enggak pernah ingin memberikan hambanya yang ingin berjuang di jalannya itu terbengkalai sendiri, enggak bakal mungkin. Pasti akan diberikan jalannya, dan minimal daripada itu semua Allah Subhanahu wa taala memberikan berupa sohib, itu pasti. Berupa pertemanan, circle pertemanan, itu pasti. Makanya semua itu ya wajib kita syukurin. Tapi mengenai tema yang tadi diangkat gitu ya, ngobrol ringan yang diangkat oleh Bang Rehan mengenai dakwah, bagaimana luar biasanya dakwah di TikTok gitu ya. Ya Bang ya? Iya. Jadi mengenai TikTok sendiri, Ana mulai main TikTok itu Bang ketika 2020. Jadi ya baru 2020 bulan 10. Iya bulan 10. November. Jadi jalan 2 bulan, sampai di jalan 3 bulan. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Ada orang yang main TikTok udah 5 bulan, ada yang main TikTok 1 tahun. Itu untuk mendapatkan follower itu susah banget. Tapi itulah luar biasa baiknya. Kembali lagi daripada luar biasa baiknya Allah Subhanahu wa taala ketika orang tersebut ingin menjadikan agamanya sebagai syiarnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang luar biasa baik, luar biasa mudah banget. Jadi maka ketika jalan 2 bulan, Ana diamanahkan oleh Subhanahu wa taala untuk membawa 500 penumpang maskapai. Iya, 500 follower tersesat, dan itu semua berupa akhwat. Enggak, ada sebagian ada ikhwannya, cuman minimalis sekali, dan itu semua adalah akhwat, masya Allah. Ya? Jadi sekalian Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan fitnah di sini. Jadi masya Allah wa innalillah, boleh dikata. Gitu. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah 500k penumpang untuk maskapai ini, aku hafal 504,6. Oh iya. Dengan likers berapa tuh lupa ya. Likers segitu. Jadi di sini artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh akhir zaman kepada kita, dari artinya ketika Allah Subhanahu wa taala mulai cabut daripada ilmu-ilmu, maka siapa lagi yang menggantikannya kalau bukan pemuda-pemuda kayak ini abang sebelah Ana, insyaallah. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Kita mengandalkan siapa? Orang-orang seperti almarhum Syekhuna Syali Jaber, ada Habib Thohir, ada banyak kemudian yang Allah Subhanahu wa taala ingin cabut daripada ilmu itu semua. Maka kalau bukan dari kita, siapa lagi yang melanjutkan risalah kenabian yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi mengenai TikTok, balik lagi ke TikTok. Jadi kenapa ketika Ana suruh dipilih ingin berdakwah di TikTok atau di Instagram, itu Bang ya.
Jadi di TikTok itu mereka punya sistem di mana ketika mereka tidak follow kita tapi mereka bisa melihat video kita. Benar. Ya gitu ya. Jadi kalau bahasa istilahnya TikTok itu FYP. Dulu Ana tuh bingung banget gimana caranya di TikTok, gimana cara main di TikTok itu bingung banget. Akhirnya Ana mulai masuk TikTok itu gara-gara ada satu di Instagram, beranda di Instagram, dia mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilallah, itu hadis. Itu akhirnya Ana kesel banget dan akhirnya bismillah masuk TikTok. Itu dari keresahan awal. Iya, dari keresahan Ana menyampaikan bahwa ini yang aslinya adalah mahfuzat, yang Anda pelajari ini adalah mahfuzat. Dia mengatakan dengan dalilnya muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Ini dia mengatakan bahwa ini adalah hadis. Ya, Masya Allah banget. Jadi gara-gara keresahan dan keresahan, akhirnya Ana bismillah masuk ke dunia pertiktokan. Itu awalnya Ana bingung juga, bingung gimana cara mainnya, gimana cara apanya, dan ngeditnya gimana. Akhirnya setelah itu Ana pelajari dari teman-teman Ana yang ada punya TikTok, Ana belajar dari sana. Akhirnya ya udah mulai kayak follower nambah gitu ya. Nambah alhamdulillah. Akhirnya yang kira Ana susah banget nyari follower di TikTok, daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita mikir dari mana cara dapat follower itu nggak usah dipikirin. Kalau kita tujuannya untuk mendakwahkan agama Allah, itu ada ya jalan yang Allah kasihkan, ada aja amanah yang Allah titipkan pasti. Makanya yang Ana takutkan itu pernah banget sekali. Apa itu? Nah, Ana kan dulu sebelum masuk dunia TikTok itu Ana belum punya guru. Jadi ketika Ana mulai dakwah satu, itu kan Ana sempet, oh ini bener nggak yang Ana sampaikan, oh ini itu nggak. Jadi nggak ada filterisasi, itu nggak ada sama sekali. Itu yang Ana takutkan. Maka itu kan ketika yang dikatakan oleh apa namanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya kan. Maka di situ Ana resah banget, Ana coba cari guru. Ana coba cari guru, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan Ana kayak di mana sih tempat memfilterisasi yang bakal Ana upload gitu. Benar. Ini bagus enggak? Ini ada salah atau enggak? Makanya Ana takut banget. Akhirnya setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan guru, maka Ana bismillah ini upload. Gitu. Makanya ya alhamdulillah. Subhanahu wa taala masih memberikan caranya yang luar biasa. Tapi lanjut lagi nih tanya. Ini harapan kedepannya, khususnya antum sendiri untuk di TikTok ini mau gimana? Khususnya bagi orang-orang yang masih mau dakwah ke TikTok nih kayak ragu atau masih bingung atau masih nggak ada kemauan buat dakwah di media sosial mungkin. Pertama kali dulu banget Bang ya, Ana ketika dengar kata TikTok itu pasti mindsetnya langsung mumilatun ma'ilat, mereka yang goyang-goyang pamerin lekuk tubuhnya gitu ya. Pasti banget. Jadi mindset awal tentang TikTok itu udah goyang-goyang ya. Kota-kota baruj gitu. Iya, kota baruj. Akhirnya setelah Ana bismillah masuk ke dalam dunia pertiktokan, ternyata nggak seburuk yang Ana kira gitu. Jadi ada kayak TikToker dakwah tapi minimalis sekali jumlahnya memang. Ya, akhirnya di situ Ana bilang, cobalah Ana masuk dari bagian mereka, membawakan dakwah-dakwah yang insya Allah membantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapannya gitu kan. Jadi kadang-kadang Ana pernah baca tuh Bang ya, di kolom komentar ada yang mengatakan, "Bang, sebenarnya Ana tuh pengen banget dakwah kayak Abang ini, pengen. Cuman keterbatasan kayak malu depan kamera, malu ngomong depan kamera. Kemudian belum punya ilmunya. Kemudian HP-nya belum mendukung. Masih kentang gitu. Iya, masih kentang bahasa kurang sopannya." Nah, akhirnya di situ Ana bilang, Ana kan punya, setelah live atau sebelum live itu pasti Ana bilang janganlah jadi bagian orang-orang scrolling, tapi jadilah minimal kalau kita nggak bisa daripada itu semua, itu ada tombol share di paling bawah, itu minimal jadi bagian peng-share aja. Benar. Kalau kita memang nggak bisa dakwah, kalau kita nggak bisa apa, minimal kita yang membagikan link luar biasa ini. Bukan link pemersatu ya. Bukan harus satu. Nah makanya ada satu perkataan itu kan, kalau peluru itu bisa menembus satu kepala gitu ya. Dari siapa? Dari ulama. Peluru itu
mentok-mentok hanya bisa menembus 3 kepala atau cuma 1 kepala. Tapi kalau kita menggunakan kata-kata, menggunakan ucapan untuk menembus kepala, itu bisa mendapatkan berjuta-juta kepala. Itu Masya Allah. Jadi Ana bilang untuk yang belum bisa, jangan duluan minder. Itu kan setan tuh itu bang pinternya di situ. Dulu awal anak kayak gitu juga. Ilmu Ana masih kurang, ilmu Ana masih nggak ada. Itu kan setan tuh paling pinter banget main di antara itu tadi. Canda setan itu. Iya. Ada setan ya. Jadi ketika Ana mau nyampaikan, nggak usah, kamu tuh belum ada ilmunya. Tapi kemudian ketika Ana telah menyampaikan, ayo kamu nyampaikan apa, ini bener atau enggak gitu. Setan tuh pokoknya ada aja main di situ. Maka kata Allah kan di surah Allahu Akbar, lupa Ana. Jadi setan itu datang dari depan, dari belakang, dari samping, kanan, kiri gitu kan. Itu pasti ada gangguannya. Maka kalau kita mau ada niat baik, bismillah, pasti Allah bantu. Ya. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya. Jadi ini udah pesannya udah bener. Iya. Oh, udah bener. Jadi gitu teman-teman. Dari yang apa disampaikan Bang Agam tadi bener banget gitu. Maksudnya gini. Mungkin bisa saja kita itu masuk surga gara-gara 1 jempol gitu. Kita nggak tahu apa yang kita upload, kita nggak tahu mungkin apa, nggak peduli apa yang kita gunakan dari jempol kita. Tapi ternyata dari jempol kita memposting sesuatu yang ternyata postingan tersebut itu ternyata ada orang yang berubah menjadi positif dari situ, menjadi hijrah mungkin yang memang perubahannya lebih soleh dari kita, lebih amazing, lebih apa ya, memiliki amalan-amalan atau kemudian perubahan yang luar biasa, yang sehingga ternyata pahala jariah itu bisa mengalir ke kita. Ditambah lagi mungkin orang hijrah karena postingan kita, ternyata mungkin dia bisa jadi seorang ustadz, memiliki pondok pesantren yang setiap dia membaca Al-Fatihah ada jutaan santri mengaminkan di belakangnya. Berapa kira-kira pahala jariah yang mengalir gitu. Maka sesungguhnya tidak ada transaksi yang paling menguntungkan kecuali transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk teman-teman sekalian, Syekh Ali Jabir tuh kemudian pernah berpesan ya, dakwah di sosial media itu juga perlu gitu. Dan itu memang sekarang anak-anak muda ngumpulnya di mana? Anak-anak muda ngumpulnya di sosial media. Dan itu adalah data yang penting gitu. Itu adalah data yang harus kemudian kita kerjakan. Bukan untuk mencari tenar, bukan untuk mencari popularitas, tapi semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. Karena kalau Allah udah ridho, Allah udah sayang, mana mungkin sih seorang hamba yang kemudian dicintai oleh Robnya itu Allah rela tersentuh api neraka atau siksa kubur? Pasti nggak mungkin gitu. Makanya sebagai seorang hamba adalah bagaimana kita menjadi orang yang sebaik-baiknya hamba, yang memang hamba yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dan yang kedua, kita berdakwah semata-mata kita mengetahui bahwasanya kita tuh apa cukup sih dengan sholat puasa aja? Pasti enggak. Makanya dengan salah satu dakwah adalah bisa menjadi salah satu pahala asbab jariah, salah satunya bisa lewat Instagram atau TikTok seperti Bang Agam ini. Nah, mungkin ada closing statement Bang untuk teman-teman, atau mungkin apa yang akan contoh buah atau apa mungkin yang jangan buat slow-mo. atau mungkin yang udah Abang persiapin nih untuk kedepannya untuk konten ini atau apa gitu. Jadi kan pada dasarnya kita semua kan influencer ya. Bang Rehan influencer gitu. Minimal ya ratusan follower itu kan bisa dibilang influencer. Artinya apa? Ditarik dalam potret sejarah abadi. Ketika Amr bin Luhai itu kan dia membawa berbagai macam peradaban dari Syam menuju ke Mekah. Itu kan artinya Amr bin Luhai itu luar biasa. Beliau itulah kalau bisa dibilang influencer zaman dahulu paling centang biru cuman dia harusnya. Jadi kalau ada sosmed, iya verified dulu. Jadi Amr bin Luhai itu harusnya kalau udah punya Instagram atau Twitter semuanya dia centang biru verified. Jadi maka ketika dia membawa suatu peradaban dari Syam, mulai dari ekonomi, mulai dari kayak kebudayaan, mulai dari kayak ilmu, itu kan terus dibawa dari Syam ke Mekah. Akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat sampai sekarang bahwa Mekah yang dulunya itu menyembah lepas daripada berhala, maka ketika dibawa berhala itu kan dibawa dari Syam ke Mekah, dibawa oleh Amr bin Luhai.
Jadi itu artinya ketika kita telah menjadi influencer, bawalah orang-orang yang di bawah kita, bawalah follower-follower kita itu menuju kepada kebaikan. Contoh, ketika Amr bin Luhai itu membawa kepada keburukan, apa yang terjadi? Yang kita kira Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian Umayyah gitu kan, itu adalah orang-orang paling luar biasa, dosanya paling luar biasa, tapi enggak ada dia dalang dari balik itu semua, itu ada influencer yang dia tiru itu ada. Siapa influencernya? Amr bin Luhai. Jadi bayangin berapa luar biasanya dosa Amr bin Luhai yang dia tanggung. Karena tadi dia menginfluence pengikut-pengikutnya, dia menginfluence follower-followernya menuju kepada kebatilan. Bahkan dikatakan untuk mengupgrade kota Mekah sendiri itu dibutuhkan orang paling luar biasa. Dibutuhkan orang paling paling berpengaruh. Bahkan pengaruhnya orang ini paling pengaruh di dunia. Siapa dia kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Dan itu mengupgrade kota Mekah nggak butuh waktu 4, 5, 6 tahun, tapi mengupgrade kota Mekah membutuhkan waktu seumur hidup akibat daripada influencer yang mengajak kepada kebatilan. Jadi artinya kalau kita udah punya pengikut, maka ajaklah pengikut kita kepada kebaikan. Jangan jadi Amr bin Luhai. Kalau kalian tahu, Anda tuh pernah sekali Bang pengen nangis sih. Ketika ada satu chatan. Karena Anda kalau lagi gabut sering buka-buka chatan gitu ya. Akhirnya setelah Anda buka chatan, ada yang bilang, Ustaz, videonya Anda save dulu ya. Nanti kalau Anda mau rencana mau mu'alaf, tolong bantuin Anda syahadat. Itu kan. Iya, Anda ada dua kayak gitu. Ada. Maka itu tuh luar biasa. Bahagianya itu beda banget. Bener-bener. Maka ketika kita bisa mengajak orang kepada agama Islam, agama rahmatan lil alamin, itu seneng banget. Maka kalau ditanya baper pasti. Iya. Dan bapernya berpahala insyaallah. Iya, luar biasa. Maka itu saran ana, jangan jadi Amr bin Luhai. Kalau kalian nggak tahu Amr bin Luhai, baca sejarahnya. Bagaimana dia itu kalau dikatakan sama Nabi Muhammad, bagaimana dia itu menarik usus-ususnya di neraka. Bayangin, karena ulah dia kekacauan di Mekah. Ini influencer sesat. Jadi itu awalun pemuda tersesat. Iya, awalun pemuda tersesat itu Amr bin Luhai. Insyaallah. Jadi itu. Siap. Baik, terakhir dari saya, simpulkan, jangan salahkan waktu yang cepat berlalu, salahkanlah dirimu yang terlambat melakukan sesuatu. Iya. Jalan tanpa tujuan sama gilanya dengan nyaman tanpa ikatan. Asik. Saya jadi terima kasih. Jangan lupa follow Seluruh Hijrah dan Bang Agam Fahrul. Cek di TikToknya Ayam Agam. Oke. Terima kasih. Jazakallahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika. Syudah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan bucin. Oke. Canda bucin. Iya. Canda slow. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guna kenapa? Ini guna